Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Aqyas hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, lisan kita selalu basahi dengan selalu mengucapkan salawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Dan semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sobat Aqyas hafizakumullah, kajian online Dar Al-Qais di channel YouTube Dar Al-Qais, kajian online yang ke-8 ini kita ingin mencoba membahas tentang sebuah tema. Andai ini sujud dan Ramadan terakhirku. Tema ini menggetarkan secara pribadi jiwa saya. Mudah-mudahan jiwa Anda, Sobat Aqyas. Andai ini sujud dan Ramadan terakhirku. Masya Allah. Syekh Hasan Al-Basri itu pernah berkata begini. Ad-dunya salah satu ayyam. Dunia itu terbagi 3 hari. Ammal ams faqad dhahaba bima fihi. Kemarin, hari ini, dan esok. Dunia itu cuma 3 hari. Kita punya waktu cuma 3 hari. Kemarin, hari ini, dan esok. Kata Syekh Hasan Al-Basri. Ammal ams, adapun yang kemarin, fadhahaba bima fihi. Sudah berlalu. Yang kemarin sudah berlalu. Kalau ada kebaikan di hari yang kemarin, jadikan pemicu, energi untuk pendorong kebaikan di hari berikutnya. Kalau ada yang buruk di hari kemarin, jadikan introspeksi, media untuk evaluasi diri, dan mohon ampun sama Allah Rabbul Alamin. Wa amma ghadan, kata beliau, wa amma ghadan, adapun besok, fala'allaka alla tudrikhu. Allah tudrik. Adapun besok bisa jadi kamu nggak bisa menemui, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi untuk hari esok. Kita nggak akan pernah tahu apakah hari esok kita masih ada atau tidak. Adapun hari ini, falyau laka fa'mal fi. Maka hari ini perbanyaklah amal soleh kita. Artinya nggak boleh nunda-nunda. So saya ambil kesimpulan, dalam waktu kita itu ada 3, yaitu hari kemarin yang berlalu sudahlah berlalu, ya. Kalau masih ada kebaikan, jadikan energi untuk kebaikan berikutnya, hari berikutnya. Sedangkan hari ini itu adalah kita perbanyak amal saleh. Jangan mikir untuk nunda esok. Esok kita belum tentu tahu, belum tentu nemui hari esok. Maka itulah kenapa dalam firman Allah surat Luqman ayat 34 di ujungnya Allah menyatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidaklah satu jiwa itu mengetahui apa yang bisa ia lakukan di hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada satupun jiwa yang bisa tahu di bumi mana dia mati. Hari esok kita tidak tahu, Sobat Aqyas. Karena itu, saudaraku ikhwatatina fillah, tema kita kan seperti itu. Andai tahun ini atau andai ini adalah sujud dan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ustadz mengandai itu boleh nggak dalam hal kayak begini? Boleh. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat kepada sahabatnya. Abu Ayyub Al-Ansari pernah menceritakan kepada kita, ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pria kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, di pria ini sahabat ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni wa aujis. Alimni wa aujis. Ya Rasulullah, beri nasihat yang singkat ya Rasulullah untuk aku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat ini yang minta nasihat dengan memberi nasihat singkat.
Idza qumta fi salatika fasholli salatah muwaddi'in. Kalau kamu hendak sholat, maka jadikan itu seperti sholatnya orang yang mau meninggal dunia, yang besok nggak ketemu lagi. Seolah jadikan itu sholatmu yang terakhir. Berarti kan boleh kita seperti itu. Kita ngomong nih, ya Allah, andai ini adalah sholatku yang terakhir, ya Allah. Ya Allah, andai ini adalah Ramadanku yang terakhir. Kalau kita tahu, misalnya nih, malaikat berbaik hati kepada kita. Oh, ini memang benar terakhir. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita, Sobat Akyas? Saya yakin pasti akan semangat untuk sholatnya. Akan lama sujudnya. Ada sujud terakhir, bukan begitu. Akan lama sholatnya, nggak mau cepat. Akan memperbaiki sholatnya. Akan memperbaiki puasanya. Gitu. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan terbaik dalam hidup. Karena saya tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang, itu saya masih bisa menangi dan beramal di dalamnya. Pasti begitu kita ngomongnya nanti. Pasti begitu di dalam jiwa kita. Itulah ada sebuah makalah yang indah yang patut menjadi renungan, dan makalah ini masyhur populer. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Ini kayaknya kapitalistik ini, Ustaz. Masa bekerja di dunia seolah-olah hidup selamanya. Ta'ishu abada. Enggak. Maksudnya ini i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah di duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Itu artinya apa? Kita selalu menjadikan dunia ini sebagai sebuah tempat bagaimana kita menanam kebajikan. Tanam kebajikan itu sebanyak-banyaknya. Kaitkan. Karena supaya apa? Supaya Anda bisa beramal soleh, beramal untuk akhirat seolah-olah kau mati esok. Seolah-olah kalau kau tidak punya waktu lagi. Bahwa hari esok itu masih ada atau tidak untuk kita. Karena itu saudaraku ikhwati fillah, tema ini memberikan kita mestinya semangat kan. Untuk lebih baik lagi kualitas ibadah kita. Karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa beribadah pada sesi berikutnya, di hari berikutnya. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa sholat raweh di tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa menangi Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Karena itu ayo buat planning. Seolah untuk hari esok harus kita buat planning. Kita memang tidak tahu. Seperti ucapan Syekh Hasan Al-Basri, wa amma ghadan fala'allaka an la tudriku atau alla tudrikahu. Seolah-olah kita memang tidak tahu kan? Seolah-olah kita tidak tahu, dan memang kita tidak tahu. Tetapi justru ketidaktahuan kita mengharuskan kita, ketidaktahuan kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di hari esok, membuat kita untuk apa? Untuk selalu memplanning amalan-amalan kita. Supaya amalan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Termasuk Ramadan ini, Sobat Akyas, ayo kita planning ya. Sobat Akyas, ayo kita perbaikin nih dengan memplan kira-kira apa yang kita lakukan selama Ramadan itu kan. Ya sudah pasti adalah Ramadan itu yang planning kita adalah tadarusan, ngejus Al-Qur'annya, hatamannya, ya, salat malamnya. Nah, itu harus kita planning mulai sekarang. Supaya benar-benar nih Sobat Akyas berkualitas. Dan yang paling penting di antara planning-planning yang akan kita terapkan ini di masa yang akan datang terkait Ramadan ini apa? Puasa kita sendiri. Puasa kita harus kita planning. Jujur ayo coba dijawab di hati masing-masing. Di bulan Ramadan budget nih, belanjaan keluarga nih. Di bulan Ramadan itu meningkat atau menurun? Pasti jawabannya adalah meningkat, kan begitu. Saya tidak tahu apakah di COVID-19 ini nanti kalau memang masih ada, mudah-mudahan nggak ada di Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Itu mempengaruhi budget keluarga juga ya. Tapi meski mempengaruhi, apakah ada peningkatan? Pasti ada peningkatan dari sebelumnya. Justru itu kan tidak masuk akal kalau dijawab ada peningkatan. Kok bisa Pak Ustaz? Rasulullah Muhammad SAW itu
di luar Ramadan makannya sama dengan kita. Lebih sering sama dengan kita. Siang, pagi, siang, malam. Beliau makan begitu. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Jadi 3 kali makannya. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah cuma makannya 2 kali. Yaitu apa yang disebut dengan iftar sama sahur. Iftar itu makan buko, kalau bahasa Jawa ini buko atau berbuka. Sahur, ya sahur. Cuman 2. Nah, kalau kita di bulan Ramadan makannya berapa kali? 2 apa 3? Apa 4? Bisa jadi 4. Kok bisa 4? Iya. Sama 2 tadi, tinggal nambah 2. Yang pertama iftar, buko. Tapi sebelum buko ada istilah takjil. Saya bingung juga di Indonesia ini. Ada istilah takjil. Hebat ini. Hebat nih. Budaya kita hebat. Ada istilah takjil. Takjil itu dianggap buka kecil. Jadi belum buka. Belum berbuka. Jadi ada takjil. Makanan-makanan kecil itu takjil. Sehingga habis beduk, habis maghrib, takjil. Habis takjil, baru buka setelah sholat maghrib. Nanti setelah sholat tarawih, ngemil. Sahur, jadi 4. Pantas. Mestinya Ramadan itu berkurang, karena makanan dari 3 menjadi 2 kan berkurang, itu bukan penjumlahan. Ini malah bertambah. Berarti ada yang salah nih model puasa kita. Mestinya puasa kita itu namanya puasa. Ya mestinya berlapar-lapar. Tidak hanya berlapar-lapar di waktu siang yang sudah lazim memang karena tidak boleh makan. Di malam hari, mafhum mukhalafahnya, jangan berkenyang-kenyang. Kenapa demikian? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu berjalan di garis peredaran darah manusia. Kata Rasulullah, fadayyiqu majariyahu bilju. Persempit jalannya setan itu dengan rasa lapar. Itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW setelah berbuka sudah nggak nambah makanan lagi. Memang saya coba seperti itu. Jadi habis maghrib, itu adzan maghrib, kita cuma minum air putih, kurma beberapa butir, dan itu harus ada menu wajib itu kayak begitu. Itu menu yang dicontohkan Rasulullah. Setelah itu sudah sholat maghrib, habis sholat maghrib baru kemudian makan. Setelah itu nggak makan sama sekali sampai sahur, sudah cukup. Memang jam 9 pulang dari pengajian saya biasanya, Sobat Akias, perut ini geremet, apalagi kalau di rumah ada makan, ada gorengan, itu menggairahkan banget. Tapi coba kalau kita tahan, karena ini kan bulan Ramadan, bulan menahan diri, bulan puasa, asyam al-imsak, bulan menahan diri. Jadi kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah setan itu sempit untuk masuk ke dalam tubuh kita, dan kita akan lebih semangat untuk beribadah. Nah, kenapa kita susah untuk tadarusan? Mari Isya susah terawih. Ya habis Isya makannya Masya Allah, semua mau dimakan. Semua mau dimakan. Itu nanti setelah terawih ngemil lagi. Ada tautek lewat dipanggil, ada mie tuk-tuk lewat dipanggil. Kayak kurang saja itu. Nah ini setan nih saudaraku. Ayo supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik tahun ini, satu saja. Perbaikin model puasa kita. Pola makan di dalam Ramadan ini kita perbaiki seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Makan cuma 2 kali dalam sehari semalam. Yaitu apa? Iftar sama sahur. Jangan 4. Kalau 4 setannya malah tambah kuat. Mudah-mudahan Sobat Akias, mudah-mudahan ini bukan sujud dan Ramadan yang terakhir ya bagi kita. Tapi andai ini adalah sujud dan Ramadan terakhir bagi kita, kita sudah siap menghadap kepada Allah dengan membawa amal soleh yang berkualitas, karena kita benar-benar mempersiapkan diri, memplanning diri menuju Ramadan ini, supaya Ramadan jauh lebih berkualitas, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak pas. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.